Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Kita mengucap syukur buat berkat Tuhan, kalau minggu ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama, baik yang di rumah secara online, baik yang ada di gedung ini secara onsite terbatas. Kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Saya percaya sidang jemaat semua penuh dengan sukacita, amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mulai ibadah kita. Kita percayakan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang bersyukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau minggu ini kembali kami ada di dalam ibadah bersama-sama Tuhan. Baik kami yang ada di rumah, baik juga jemaat-Mu Tuhan yang ada di gedung ini Tuhan mengikuti ibadah Natal secara onsite terbatas. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memakai dan mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Dengan sungguh-sungguh Tuhan, berkat Natal boleh kami nikmati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga segenap sidang jemaat-Mu. Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Minggu ini Tuhan kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu boleh menyembuhkan, yang berbeban berat Tuhan menjadi jawaban buat kami, memberi kemenangan. Terima kasih, kami percayakan semua peralatan yang dipakai, biar itu semua boleh berfungsi dengan baik. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Roh-roh intimidasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan roh ini bekerja. Dan kami terima berkat damai sejahtera-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan kami. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah. Kami percayakan hanya kepada satu nama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini dan juga yang ada di rumah pasti sudah ingin cepat-cepat untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik di hari Natal ini. Karena kita tahu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya secara khususnya. Dan semuanya itu Tuhan mau nyatakan bagi kita umat manusia. Semua saya ajak bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Nanti setelah ini cuplikan Natal dari Victory Kids akan ditayangkan. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa
saya ajak bangkit berdiri. Kita terus memuji Tuhan. Setiap suku-suku, setiap bangsa, setiap negara memuji Tuhan. Dan saat ini kita menaikkan pujian. Nunga jupang museari pestai hatu tubuni tuhata Jesusi. Damai-Mu, sukacita-Mu hadir di dalam dunia ini, memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Sukacita yang besar bagi umat manusia. Haleluya. Haleluya. Damailah di bumi. Katakan sukacita yang besar. Sukacita yang besar bagi umat manusia telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Oh, dialah Sang Mesias. Dialah Sang Mesias. Putra Allah yang tunggal. Sembah sujud padanya. Raja di atas segala raja. Gloria, Gloria. Sambutlah Sang Putra Allah. Pujilah
percayakan kepada hambanya. Gloria. Gloria. Datanglah Raja mulia. Damailah di bumi. Damailah di surga. Damailah di bumi. Damailah di bumi. Damailah di surga. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau senantiasa rindu ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu, dengan umat-Mu Tuhan. Sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus boleh lahir bagi kami. Dan minggu ini kami merayakan kelahiran Yesus Kristus, Natal Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau beserta dengan kami, Engkau tidak tinggalkan umat-Mu, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah sukacita kami Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Bapa. Sebentar kami mau terima firman-Mu. Hamba-Mu hanya saluran berkat-Mu saja, Engkau sumber berkat itu. Engkau Allah yang melawat kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat. Selamat Natal sekali lagi saya ucapkan. Mungkin ini adalah Natal kita yang terbatas ya, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, saya ucapkan sekali lagi selamat Natal. Firman Tuhan pada minggu ini saya sampaikan dengan judul Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, kelahiran Yesus Kristus menjadi sukacita. Namun sidang jemaat saya mau sampaikan, mengapa, alasan apa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal? Alasan apa Allah mau memberikan anak satu-satunya bagi kita? Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, bermula dari kejatuhan Lucifer, karena kesombongannya, karena kecongkakannya, ingin menyamai Allah, ya, maka dia diusir dari surga, ya. Kemudian kalau kita baca di dalam firman Tuhan, bagaimana iblis dalam rupa ular memperdaya Adam dan Hawa di Taman Eden. Awal kejatuhan manusia karena ketidaktaatan kepada firman Allah. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, Allah begitu mengasihi Adam dan Hawa. Tetapi dosa membuat mereka terpisah dari Bapa di surga. Tetapi kasih Bapa tidak berkurang. Ketika mereka tahu bahwa Allah sedang mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Adam dan Hawa bersembunyi. Ya. Hubungan yang intim, hubungan yang akrab, hubungan yang indah, yang manis, rusak karena dosa. Terputus karena dosa. Dan hal ini terus berlanjut. Manusia terpisah dari Allah karena dosa-dosa. Dosa membuat manusia menjadi seorang yang begitu egois. Ya. Menjadi seorang yang pendendam, pemarah, iri hati. Ya, terjadi pembunuhan pertama. Kain membunuh adiknya sendiri, Habel, karena iri hati. Dan ini terus berlanjut
sampai hari ini. Kejahatan akibat dosa, kemarahan, kebencian terus-menerus, sehingga merusak hubungan satu dengan yang lain. Manusia coba untuk bisa datang kepada Allah dengan caranya sendiri, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyenangkan hati Bapa. Ya. Semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin jahat. Pada zaman Nuh Allah memusnahkan seluruh isi dunia, kecuali Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Tapi apakah mereka menjadi orang-orang yang baik? Apakah mereka menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Ternyata bibit dosa itu terus-menerus menjalar. Kita pikir bayi yang baru lahir itu begitu bersih, suci. Tetapi bibit dosa sudah tertanam dalam setiap kehidupan umat manusia. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, karena kasih Allah kepada dunia ini, maka Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Berita sukacita, berita Natal yang diberikan dalam Matius 1 ayat 23, firman Allah berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Manusia coba untuk bisa mendekat kepada Allah, tapi tidak ada yang pernah bisa berhasil. Jadi inisiatif datang dari Allah. Allah utus anaknya yang tunggal. Lahir di kota Bethlehem di kandang domba. Ya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, Allah yang Maha Kuasa mengosongkan dirinya. Pribadi kedua dari Trinitas yaitu Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Dari surga diutus lahir sebagai manusia 100%. Begitu merendahkan dirinya. Kenapa? Karena kasih Allah kepada kita sekalian. Harus jadi manusia. Berita Natal, Allah datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, Yesus Kristus. Dia yang tidak pernah merasakan haus, sakit dan sebagainya, tetapi sebagai manusia 100%. Yesus merasakan semuanya itu. Filipi 2 ayat 7 firman Allah berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dunia merayakan Natal dengan begitu euforia, begitu bersukacita, pesta. Tetapi sebetulnya kehadiran Yesus ke dalam dunia adalah sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mungkin kita menanti-nantikan kapan hari Natal, kita mempersiapkan segala sesuatunya, bajunya, acaranya dan sebagainya. Tidak salah, tapi jangan sampai kita lupa. Natal adalah Allah mengosongkan dirinya. Menjadi manusia. Allah datang sebagai wujud manusia karena Dia mengasihi kita umat manusia. Ya. Lahir di kandang Bethlehem dengan begitu sederhana. Dunia merayakan dengan
Aduh, luar biasa. Tapi sebetulnya Natal pertama begitu sederhana. Tidak ada hiasan, tidak ada pohon Natal, tidak ada baju-baju yang indah, begitu sederhana. Tapi dia datang bagi kita karena dia mau dekat bersama dengan kita sekalian, umat manusia. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan enggak minta banyak-banyak. Ada 2 atau 3 orang saja berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Aku ada di sana. Ketika kita dalam keluarga kecil kita mungkin berkumpul bersama-sama, berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin sidang jemaat. Jangan tunggu tanggal 25 Desember. Jangan tunggu hari Minggu. Tetapi kita ingat, Immanuel, dia rindu ada bersama-sama dengan keluarga. Dia rindu bersama-sama dengan sidang jemaat. Jangan kita pikir, aduh saya hanya berdua. Ya saya berdua sama Ibu Gembala. Ya. Tapi janji firman Tuhan 2 atau 3 kumpul sama-sama Tuhan Yesus hadir. Amin. Jadi ingat-ingat ketika kita merayakan Natal, Tuhan mau hadir di tengah-tengah keluarga sidang jemaat. Dia hadir di tengah-tengah, dia menjadi fokus, dia menjadi yang utama. Kalau kita utamakan dia, maka dia hadir bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Allah hadir di tengah-tengah sidang jemaat yang merindukan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Janji firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ini disampaikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia janjikan tidak akan meninggalkan kita. Karena dia Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Begitu rindunya Tuhan beserta dengan setiap umat, setiap orang yang percaya. Jadi sidang jemaat, mari kita mau menyambut apa yang menjadi isi hati Tuhan, kerinduannya Tuhan. Agar kita bisa bersama-sama senantiasa dengan dia. Jangan kita dipusingkan dengan apa yang dunia tawarkan. Dia rindu beserta dengan Bapak Ibu. Dia rindu beserta dengan kita sekalian. Ya, saya lihat di sini ada Mei, ada Kris Diantoro. Ya, mereka adalah anak-anak dari keluarga Bapak Nababan. Ya, bekerja di tempat yang jauh. Tentu menjadi kerinduan bisa kumpul. Kapan ada hari libur dan sebagainya. Nah, hati Tuhan juga sama. Kapan kita mau menyambut apa yang menjadi kerinduan Tuhan setiap hari. Biar kita mau undang Yesus hadir di tengah-tengah kita. Meninggikan dia, mengagungkan dia. Yohanes 14 ayat 17b, firman Tuhan katakan, tetapi kamu mengenal dia. Dia adalah Roh Kudus, ya, oknum ketiga dari Tritunggal. Roh kebenaran, Roh Kudus sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus kirimkan Roh Kudus bagi kita sekalian. Sehingga dia katakan jangan gelisah, jangan takut. Karena tetap Allah adalah Allah Immanuel. Dia mau beserta dengan kita sekalian. Dia berikan Roh Kudusnya bagi saudara dan saya. Luar biasa cintanya Tuhan kepada kita sekalian. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 firman Allah berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Peristiwa Natal kelahiran Yesus harus dikaitkan juga dengan peristiwa kematiannya. Sebab itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Aku datang untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi kita sekalian. Jadi sidang jemaat, kelahiran Yesus, kedatangan Yesus pertama, perlu kita ingat tujuannya untuk menebus saudara dan saya. Untuk mengembalikan hubungan yang terputus karena dosa. Melalui kematiannya, Yesus menjadi jembatan bagi kita untuk kita bisa datang menyembah kepada Bapa di surga. Amin, sidang jemaat. Ya, ini menjadi kerinduan Bapa di surga. Dia merancang sesuatu yang luar biasa. Mungkin secara manusia kalau kita pikir, waduh begitu perih, begitu sakit. Anak satu-satunya dikirim, diberikan untuk mati. Dari Allah yang tidak terbatas mengosongkan diri menjadi hamba, menjadi manusia untuk mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya hubungan yang terputus bisa dipulihkan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib Golgota. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, setelah Yesus berkorban untuk saudara dan saya, apa sudah selesai penyertaan Tuhan? Tidak, ya. Yesus naik ke surga dan Yesus katakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai hari ini. Sidang jemaat, penyertaan Tuhan ada bagi kita sekalian sampai hari ini. Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, kalau Allah menyatakan dia mau beserta dengan kita, bagaimana respon kita kepada hatinya Allah? Saudara bayangkan kalau Allah beserta dengan kita. Di rumah kita bangun tidur, Allah beserta dengan kita. Di rumah kita beraktivitas, Allah beserta dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya bagi orang-orang yang menyadari penyertaan Allah, maka dia akan sangat-sangat menghormati Allah. Amin. Kita wajib menghormati Dia. Allah pencipta langit dan bumi, pemilik segala-galanya mau beserta dengan kita. Tapi kadang-kadang kita enggak hormat sama Tuhan. Kita hidup semaunya aja. Padahal Allah beserta dengan kita. Tapi kita tidak memberi hormat. Mari kita mau jaga hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan, kerjakan untuk menghormati Immanuel, Allah beserta dengan kita, untuk menyenangkan hatinya. Tidak cukup 1 minggu 1 kali, tapi Tuhan mau seluruh hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihi Dia, hormati Dia. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa Allah beserta dengan kita, maka saya percaya hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Penuh dengan sukacita. Berita Natal berkali-kali, jangan takut, dan jangan takut. Ya, dosa, kuasa si jahat, coba untuk merebut sukacita kita dari Bapa di surga. Tapi mari kita mau ungkapkan sukacita. Saya senang, saya bersukacita karena saya tidak seorang diri. Saya manusia terbatas, banyak kekurangan. Tapi saya tahu
Tuhan tidak meninggalkan saya. Amin. Tuhan beserta dengan kita. Mungkin hidup kita di dunia enggak lurus-lurus saja. Enggak seperti jalan yang lurus, gampang. Tidak, saudara. Tapi ketahuilah Tuhan tidak tinggalkan kita. Hari Jumat saya berjalan kaki, saudara. Jalan kaki mau ke mobil, tapi di pinggir itu jalannya cukup berlumut, tahu-tahu jatuh. Bukan jatuh dari motor, lagi jalan jatuh. Faktor usia mungkin ya. Tisoledat ya. Tapi aduh, kaki saya bagian kanan ini dari dengkul ke bawah, orang Sunda bilang boleksek ya. Saya lihat kok putih, wah dagingnya kelihatan. Ya. Makanya minta maaf tadi kalau saya tidak menyambut Bapak Ibu, jatuh ya. Ya masih ada sedikit sakit, tapi puji Tuhan saya bisa membagikan firman Tuhan. Sidang jemaat, enggak luput dari masalah, enggak luput dari persoalan. Tapi ingat, ada Immanuel, Allah beserta dengan kita, amin. Mungkin apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita rasa kayaknya enggak mungkin, ya. Kayaknya enggak punya kesanggupan, kemampuan, ya. Saudara jangan kecil hati. Kalau kita ingat Immanuel, Allah beserta dengan kita, Dia tidak meninggalkan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Mari kita mensyukuri, terima kasih Bapa. Engkau sudah berikan anak yang tunggal. Menjadi Allah Immanuel yang menyertai saya sampai hari ini. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah berita Natal ini boleh memberikan satu kesukaan, satu sukacita bagi kita sekalian. Amin sidang jemaat. Ya, bukan cuma Natal saja, tapi besok-besok kita tahu dunia yang kita hadapi, dunia yang kita jalani hari-hari ini enggak semakin baik. Tetapi Tuhan tetap baik bagi kita. Karena Dia sangat mengasihi Bapak Ibu. Jangan kecil hati. Aduh sekarang ibadah kok terbatas, mesti daftar ini itu dan sebagainya. Jangan kecil hati. Baik kita bisa ibadah secara tatap muka. Baik kita bisa ibadah di rumah. Jangan kecil hati. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita meninggikan, mengagungkan Tuhan, Dia hadir. Saya percaya ada sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Ada sukacita dalam kehidupan setiap orang yang sungguh mengasihi Dia. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Boleh menguatkan kita. Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh mensyukuri Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai Allah Immanuel. Biarlah Tuhan kami benar-benar boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah aktivitas kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, baik juga tengah-tengah suami, istri, orang tua dan anak. Engkau hadir Tuhan untuk memberikan sukacita. Engkau hadir agar kami tidak takut lagi. Engkau mau hadir bagi kami Tuhan, agar kami yang percaya memiliki pengharapan yang penuh Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dunia bisa berubah, keadaan sekeliling kami bisa berubah. Namun kami percaya Engkau tidak berubah. Hati-Mu ada bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa rindu bersekutu dengan anak-anak-Mu, dengan umat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh meresponi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kami boleh selalu ingat
Engkau rindu bersama dengan kami Bapa. Engkau mau senantiasa ada bersama dengan umat-Mu Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati juga jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Engkau hadir dalam tiap-tiap pribadi mereka. Terima kasih menghadapi hari-hari di hadapan kami. Kami tidak takut lagi Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Engkau menjadi jawaban bagi segala pergumulan anak-anak-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kalau pada hari ini kami boleh Tuhan bersama-sama jemaat Shalom Tuhan. Baik yang di rumah maupun yang berada saat ini di gereja Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali akan kehadiran-Mu di muka bumi ini. Engkau Allah kami, Allah Immanuel, Allah yang hadir dimanapun anak-anak-Mu berada. Oh terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu untuk kami, untuk keperluan kami Tuhan, untuk keselamatan kami. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Biar kami senantiasa hidup Tuhan, hormat Tuhan akan kehadiran-Mu Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Pada hari ini juga kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kami kasihi Tuhan. Tuhan Kau Allah yang memberkati bangsa dan negara kami. Kami mau memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta para pembantu-pembantunya Tuhan. Oh yang mengelola negeri kami tercinta ini. Berikan hikmat-Mu, berikan Tuhan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini. Baik Tuhan, perekonomian negeri kami supaya boleh stabil senantiasa Tuhan. Bahkan lebih lagi ada banyak kemajuan boleh terjadi di negeri ini Tuhan. Kau juga lah yang memberkati Tuhan keamanan di negeri kami Tuhan. Oh dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan Tuhan. Kau Allah yang berikan Tuhan keamanan buat negeri kami. Kau juga Allah yang memberkati Tuhan para mereka yang sedang berupaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beri jalan keluar senantiasa. Tolong supaya kami masyarakat Indonesia juga boleh taat prokes Tuhan. Sehingga Tuhan pemulihan boleh terjadi Tuhan di negeri kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami halau, kami patahkan segala virus-virus apapun Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah negeri kami. Tuhan memberkati juga para pemimpin-pemimpin kami sampai ke daerah-daerah Tuhan. Dijauhkan dari korupsi, KKN, apapun juga itu bentuknya. Kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan negeri kami tercinta ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Boleh hadir Tuhan lewat Tuhan penginjilan boleh hadir lewat setiap media massa yang ada Tuhan. Lewat kesaksian-kesaksian yang boleh didengar, dilihat, dibaca. Tuhan Engkau Allah yang membuka hati-hati yang rindu haus akan Engkau. Boleh datang kepadamu dan menerima keselamatan yang daripadamu. Mereka yang menolak Engkau Tuhan, boleh Tuhan terbuka mata rohaninya, melihat betapa dahsyatnya Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Shalom. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini jemaat Shalom masih bisa beribadah Tuhan, bukan karena kuat gagah kami,
tapi karena Engkau yang mengasihi jemaat Shalom Tuhan. Engkau punya rancangan yang indah bagi setiap jemaat-Mu di Shalom, bagi setiap keluarga demi keluarga jemaat Shalom. Lawat dengan kasih kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu pemulihan demi pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga demi keluarga. Oh, yang kalau ada di antara keluarga-keluarga yang saat ini sedang rindu untuk dipulihkan hubungan keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, saudara bersaudara, mertua dengan anak mantu. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuat kuasa-Mu, pulihkan di dalam nama Yesus. Kami tolak roh-roh pertengkaran, roh-roh perceraian. Kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang bertahta di setiap keluarga demi keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga Allah yang boleh ditinggikan di setiap keluarga. Boleh terjadi setiap rumah-rumah dipenuhi dengan doa, dipenuhi dengan pujian hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Kami mau memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah itu semua pekerjaan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, yang membuat hati-Mu senang. Tuhan berkati dengan limpah Tuhan. Setiap usaha-usaha anak-anak-Mu Tuhan. Ya, anak-anak-Mu Tuhan senantiasa berharap bersandar kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah juga yang berkati anak-anak kami yang masih di dalam sekolahnya, baik dari anak-anak balita, baik dari Tuhan anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke mahasiswa. Tuhan, Engkau Allah memberikan Tuhan kepandaian buat mereka sehingga mereka dapat berprestasi dan nama-Mu dimuliakan. Kau cukupkan dana yang dibutuhkan untuk anak-anak kami ini dalam mereka menghadapi studi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam pekerjaan yang masih mereka cari juga Tuhan, Kau Allah yang memberkati. Terima kasih. Kami berdoa untuk para pemuda-pemudi juga. Kau juga berkati Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam pergaulannya. Engkau Allah yang memberkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Kami ingat para ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah lanjut usia. Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan menjadi penghiburan. Tuhan yang menjadi kekuatan buat mereka Tuhan. Di usia yang sudah lanjut, mereka tetap punya iman yang kuat di dalam Engkau. Pemeliharaan-Mu nyata buat setiap ibu-ibu ini Tuhan. Para manula-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, termulia nama-Mu. Ini doa kami bersama saat ini, tidak lain kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat kita sudah diberkati melalui pujian, baik juga pemberitaan firman Tuhan. Kiranya boleh menguatkan, meneguhkan kita di minggu pertama bulan Januari tahun 2022 ini. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan sidang jemaat untuk mempersiapkan perangkat perjamuan kudusnya. Setelah siap, kita akan mulai. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota untuk keselamatan kita semua. Dan nanti kita pegang anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota guna penebusan dosa umat manusia. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pegang roti. Nyanyikan pujian darahnya amat kuasa. Darahnya
amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sidang jemaat yang kekasih, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya, dan karya keselamatan Tuhan sudah tuntaskan bagi saudara dan saya. Untuk saat ini, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita diingatkan agar kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Untuk masa yang akan datang, saudara diingatkan bahwa Yesus akan datang kedua kali menjemput gerejanya. Mari saudara, kita pegang roti ini. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Firman Allah berkata demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Kami berterima kasih Bapa untuk kesekian kalinya kami masih berkesempatan ambil bagian dalam perjamuan kudus, dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Biarlah Engkau kepala gereja, Engkau Allah memimpin kami, memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan, menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat berkat Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru, tahun yang baru, minggu yang baru di tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa, kami percaya seperti Tuhan sudah menyertai kami di tahun yang sudah kami lewati, 2021. Allah yang sama akan menyertai kami menghadapi hari-hari di hadapan kami. Kami tidak gentar karena ada Allah yang hidup, Allah Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Berkati Tuhan anak-anak mereka juga Tuhan ada senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Hamba-hamba-Mu juga Tuhan berkati, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat-Mu. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga.
Silakan duduk sidang jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.